2025 hingga 12 Maret 2025 dilaksanakannya pesantren Ramadan. Selanjutnya kegiatan pesantren Ramadan itu dibagi ke dalam 2 tampik, di mana 6 Maret dan 7 Maret 2025 diselenggarakan di sekolah masing-masing. Kemudian 10 Maret hingga 12 Maret 2025 kegiatan pesantren Ramadan dilaksanakan di masjid dengan lokasi terdekat dari sekolah. Dikatakan diagendakan pembukaan pesantren Ramadan di Masjid Ko secara resmi dilakukan di Wali Kota Bukit Tinggi Muhammad Ramlan Nur Matias di Masjid Jami Aukuniang pada hari Ko. Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi Henry menyebutkan pada tanggal 13 Maret 2025 hingga 20 Maret 2025 pembelajaran dilakukan di sekolah masing-masing. Peserta didik mengikuti materi pelajaran umum juga ditambah dengan kegiatan keislaman. Disebutkan kegiatan keagamaan atau keislaman itu berupa sholat duha, tadarus Al-Quran, sholat zuhur berjamaah, juga kegiatan keagamaan lainnya. Tanggal 13 sampai tanggal 20 itu kegiatan untuk di sekolah itu pembelajaran untuk mata pelajaran umum, kemudian ditambah dengan kegiatan-kegiatan keislaman seperti sholat duha, kemudian tadarus Quran, kemudian sholat zuhur berjamaah, dan kegiatan-kegiatan keislaman lainnya. Mungkin itu bentuk kegiatan yang kita unggulkan dari Kota Bukit Tinggi selama bulan suci Ramadan untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Gitu Pak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi memberikan apresiasi kepada Kepala Satuan Pendidikan dan ala berkoordinasi dengan pengurus masjid sehingga mampu memfasilitasi keseluruhan peserta didik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi menerima data adanya satu masjid dan dapat menampung kegiatan pesantren Ramadan dari beberapa sekolah. Ada pula satu sekolah hanya di satu masjid. Bahkan ada sekolah yang harus menggunakan lebih dari satu masjid agar peserta didiknya dapat mengikuti pesantren Ramadan. Keseluruhan kegiatan itu diawasi di para guru sekolah masing-masing. Ahmad Iksan melaporkan. Bupati Tanda Data Eka Putra mengajak masyarakat bersatu pasca pilkada dan menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Berikut laporan rekan kami Irsat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menekankan pentingnya persatuan pasca pilkada 2024 dalam acara silaturahmi Jobuko Paso bersama masyarakat di Indojulito Batu Sangkar. Dirinya meminta masyarakat Indalai terpecah karena perbedaan pilihan politik jo fokus pada pembangunan daerah. Eka Putra dan baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari lalu menegaskan bahwa kebersamaan adalah kunci utama kesejahteraan. Bupati berharap indah adolai kelompok nambah pikiran negatif setelah proses pemilihan selesai. Pemerintah daerah berkomitmen menjalin hubungan erat jo masyarakat serta tokoh-tokoh pembangunan. Bupati jo mengajak segala pihak menyatukan visi jo langkah untuk mewujudkan tanah datar dan lebih maju jo berkelanjutan. Selain itu, dirinya meminta maaf karena baru dapat bersilaturahmi setelah mengikuti pembekalan kepemimpinan di Magelang. Meski begitu, Eka Putra memastikan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan sesuai rencana. Alhamdulillah, mungkin tidak semua tapi perwakilan yang hadir. Kehadiran Bapak Ibu kau sangat menyenangkan hati aku bangga sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Lalamu rasanya, tentunya aku dan Adinda Pandi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu semua, ya, dan juga apresiasi. Kami berdua hadir di sini, tagak di sini tentu siap untuk melayani masyarakat Tanah Datar dalam pengabdian kami di periode 2025-2030. Menutup sambutannya, Eka Putra meminta dukungan serta kritik membangun dari masyarakat. Eka Putra berjanji menjalankan amanah jo penuh tanggung jawab demi kesejahteraan Tanah Datar. Irsyad melaporkan. Berita selanjutnya di sana, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumbar itu KPU Sumbar Ori Sativa Sakban mengatakan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang PSU Kabupaten Pasaman dilaksanakan pada hari masuk kami pada tanggal 19 April 2025 setelah berkoordinasi jo KPU Pusat. Sebelum hari pemilihan dikatakan Komisioner KPU Sumbar Ori Sativa terdapat beberapa tahapan yang dimulai jo pengumuman yang dijadwalkan sampai 6 Maret. Kemudian dilanjutkan jo penerimaan pendaftaran 7 sampai 9 Maret 2025. Komisioner KPU Sumbar Ori Sativa menambahkan konstituen yang berhak mengikuti PSU yang pemilihan sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, daftar pemilih pemindahan dan daftar pemilih tambahan diberikan kesempatan menggunakan hak pilih pada agenda pemungutan suara 27 November 2020. Guna memastikan harga jual sembako tetap sesuai jo harga eceran tertinggi, Polres Pasaman bersama instansi melaksanakan kegiatan pengecekan monitoring jo sidak bahan pokok penting atau disingkat dengan bapoting di pasar tradisional Simpang Ampe. Dilaporkan oleh rekan kami
Yudi Prama Agustino. Dalam rangka memastikan harago jua tetap sesuai jo harago eceran tertinggi atau HET, Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto bersama jo instansi terkait melaksanakan kegiatan pengecekan, monitoring ketersediaan stok sembako, dan sidak harago bahan pokok penting atau bapokting di pasar tradisional Simpang Ampe. Agung Tribawanto menyampaikan pada bulan suci Ramadan, Polres Pasaman Barat beserta instansi terkait akan terus memonitor ketersediaan bahan pokok dan melakukan pengecekan langsung terkait harago sehingga tidak terjadi kelangkaan sembako pada Ramadan hingga Idul Fitri mendatang. Sejauh pendistribusian bahan pokok pantiang berjalan secara lancar ke tangan konsumen dan Polres Pasaman Barat juga memberikan kepastian kepada masyarakat terkait stabilitas harago, menjaga kualitas, memastikan ketersediaan sembako, serta juga dilakukan pengecekan masuk ke daluarsa sembako dan beredar di pasaran. Agung Tribawanto menjelaskan dari hasil pengecekanku, ketersediaan bahan pokok serupa bareh, gula, minyak goreng, cabai merah keriting dan kebutuhan lainnya masih mencukupi selama bulan Ramadan dan untuk harga sembako pun relatif stabil meskipun ada seketik kenaikan pada sejumlah komoditi tertentu. Pemantauan secara berkala akan terus dilakukan guna memastikan harga sembako di pasaran tetap stabil apabila nantinya ditemukan indikasi permainan harga atau penimbunan barang. Polres Pasaman Barat tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai jo hukum dan berlaku. Kita bersama dengan dinas terkait dari pemerintah, pangan, perekonomian, bersama dari Bapak Pokok dan Kasat Intel melaksanakan pengecekan sidak di lapangan, khususnya terkait masalah kebutuhan sembako. Pertama untuk kesediaan, keduanya kita mengontrol, mengecek kembali soal masalah harga. Jadi kita cek cabai merah, bawang putih memang ada beberapa perbedaan harga, tapi memang masih di batas normal. Jadi Perintah menyampaikan masih kondisi wajar dan normal. Jadi stok masih cukup, sama-sama mengawasi khususnya kesiapan sembako tersebut dalam pendistribusian sampai dengan pedagang yang ada di pasar. Diharapkan bersama-sama atau tetap mematuhi target keecaran tertinggi dari masing-masing sembako tersebut. Agung Tribawanto berharap jo adanya peninjauan yang dilakukan dapat memberi dampak baik sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saat bulan Ramadan sehingga pelaksanaan ibadah puasa berjalan aman dan lancar. Kepada masyarakat juga diingatkan untuk melapor apabila menemukan indikasi penimbunan, permainan harga di oknum pedagang ataupun pelanggaran lain dan dapat mengganggu distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Kabupaten Pasaman Barat. Yudi Prama Agustino melaporkan. Dusana Bupati Padang Priaman John Kennedy mendorong jajaran yang berkoordinasi Jo Balai Pelaksanaan Jalan Nasional disingkit dengan BPJN pihak terkait mengatasi banjir di Jalan Nasional Padang Priaman, masuk kami Padang Bukit Tinggi, tapi jadi cincin Kecamatan Kayu Tanam. Bupati Padang Priaman John Kennedy Aziz mengatakan hal itu menjadi keluhan warga setempat dan pengendara yang melintasi Jalan Nasional itu. Sejak lama karena Allah acok menimbulkan kemacetan. Untuk menanggapi keluhan itu, Bupati Padang Priaman John Kennedy Allah menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Jo Penata Ruang PUPR Padang Priaman secepatnya atau segera melakukan tindakan preventif pengerukan saluran selokan agar air mengalir dengan lancar. Sapanya Ramadan pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Kesehatan Dinkes tetap layani secara operasional program cek kesehatan gratis atau disingkat dengan CKG di seluruh puskesmas. Berikut di sana ada rekan kami Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Bukit Tinggi memastikan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG beroperasi untuk sado puskesmas dan berada di Kota Jam Gadang Tu, khususnya di masa Ramadan 1446 Hijriah 2025 kini Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi Linda Faroza Kapado RRI mengatakan ada sebanyak 7 puskesmas dan beroperasi antara lain Puskesmas Rasim Ahmad, Puskesmas Gugua Panjang, Puskesmas Mandi Angin, Puskesmas Nilam Sari, Puskesmas Gule Banca, Puskesmas Mandi Angin Plus, Jo Puskesmas Tigo Bale. Nah, semuanya ke-7 puskesmas itu insya Allah seluruh puskesmas kita ini siap untuk melaksanakan pelayanan terkait dengan pelayanan kesehatan gratis ini. Diketahui cek kesehatan gratis CKG merupakan salah satu dari program Masta Cita Presiden Prabowo Subianto Jo Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam rangka mengurangi potensi angka kematian akibat sejumlah penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke hingga diabetes. Dari Kota Bukit Tinggi, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan untuk arah Minan terkini siang iko. Dusana Stasiun Pemantau Atmosfer Global GAW Bukit Koto Tabang terus memprediksi kualitas udara di sepanjang bulan Ramadan 1444 Hijriah 2025.
dalam kategori baik dan sehat. Kepala Stasiun GAW Bukit Koto Tabang Sugeng Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan itu secara real time namunnya kondisi kualitas udara baik disebabkan oleh minimnya partikel debu di tengah intensitas hujan yang cenderung tinggi menuju fase puncaknya diprediksi terjadi April mendatang. Meskipun demikian, Dusana Stasiun GAW Bukit Koto Tabang tetap mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada segala dinamika cuaca ataupun kualitas udara sepanjang Ramadan ko. Selama Ramadan, Pemko Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Ketek dan Menengah atau Disperdakop UKM menggelar operasi pasar murah di Ampek Kelurahan. Berikut laporan rekan kami Nofri. Menjaga kestabilan harga barang kebutuhan pokok selama Ramadan, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Disperdakop UKM menggelar operasi pasar murah di Ampek Kelurahan. Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Disperdakop UKM Azani Mazwar kepada RRI Kepatang menyampaikan, kegiatanku bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok joharago lebih terjangkau. Pihaknya menggelar pasar murah di Ampek lokasi yaitu Kantor Lurah Kota Panjang, Guguk Malintang, Balai-balai, Sarato Pasar Usang. Kegiatanku berlangsung setiap Selasa, Rabu, Sarato Kamis, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Azani mengatakan, adapun komoditas yang dijual yaitu minyak goreng sari murni seharga Rp18.500 per liter, minyak goreng sari murni Rp37.000 per 2 liter, gula pasir seharga Rp18.000 per kilogram, telur ayam ras Rp51.000 per sak, beras kuriak 10 kg Rp162.000 per karung. Lebih lanjut dikatakan, bareh kuriak 5 kg Rp81.000 per karung, bareh anak daro 10 kg Rp162.000 per karung, beras anak daro 5 kg Rp81.000 per karung. Sarato beras SPHP 5 kg seharga Rp65.000 per karung. Untuk pasar murah nanti kita jenis komoditinya seperti biasa kita menjual berbagai bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, ada gula, minyak ada 3 jenis, minyak kualitas premium, minyak kemasan dan minyak kita. Untuk harga kita itu jauh di bawah harga pasar di minyak goreng juga dengan telur, gula dan barang lainnya. Ya, untuk pasar murah artinya untuk stabilisasi harga terkait dengan inflasi di lingkungan Kota Padang Panjang. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Padang Panjang. Azani menambahkan, pasar murah ko diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Pihaknya ingin memastikan warga mendapatkan kebutuhan pokok jo harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar. Iko juga sebagai bantuan kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan. Dusana Penangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Kota Priaman itu memantau penjualan petasan yang biasanya marak dijual selama Ramadan karena selain dapat mengganggu kenyamanan warga juga berpotensi memicu kebakaran. Dusana Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Priaman Alfian mengatakan penjualan petasan pada awal Ramadan biasanya alun telik, namun memasuki pertengahan bulan penjualannya mulai marak dilakukan di Pariaman. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman Alfian menyampaikan pihaknya akan tarih memantau penjualan petasan di Pariaman, bahkan siap menerima laporan dari masyarakat jika mali adanya penjualan petasan itu. Wakil Ketua DPD Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Junaidi mengakui kestabilan pasokan bahan pokok dari Bukit Tinggi mempengaruhi inflasi di daerahnya. Berikutnya rekan kami Joni Marbeta. Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi di Sumatera Barat menjadi momentum bagi seluruh umat muslim dan adu tirana Minang ko bisa laksanaan ibadah secara full dan konsisten dan pastinya serupa diutarakan di Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Vasco Rusemi ST ketika ditemui RRI di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Menurut Vasco Rusemi dan merupakan jembolan di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di jurusan Teknik Gas dan Petrokimia juga aktif sebagai YouTuber. Berharap semoga Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi tahunku bisa membawa keberkahan. Ya, alhamdulillah hari ini kita masuk ke masa bulan-bulan Ramadan ya. Di samping itu kita juga sedang melaksanakan kegiatan safari Ramadan. Dengan di Ramadan tahun ini kita bisa dapat melaksanakan kegiatan Ramadan yang full dan konsisten. Insya Allah ini membawa berkah bagi kita semua. Bagi remaja dari tawuran. Ya, tawuran kita hindarin. Kita buat kegiatan-kegiatan positif. Ya, mudah dong. Juga kemungkinan pihaknya akan membuat kegiatan-kegiatan kompetisi dan baru dan positif usai Ramadan sehingga anak-anak muda
bisa lebih mengekspresikan diri, lebih rancak lai dan tentunya memiliki jiwa muda. Dengan begitu, dengan adanya kegiatan positif difasilitasi di pemerintah daerah, pihaknya ingin layan generasi muda dan tangguh menyongsong Indonesia Amih 2045. Juni Marpita mengabat untuk berita Ranah Minang pada siang hari ko. Sebelum mengakhiri siaran berita daerah kini kembali kami sampaikan berita utama Dusana. Wali Kota Bukit Tinggi diagendakan membuka resmi pesantren Ramadan di Masjid Jamiah Ukuniang. Bupati Tanah Datar mengajak masyarakat bersatu pasca pilkada dan menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Sekian berita daerah untuk hari ko. Ya, Senin 10 Maret 2025 bertepatan dengan 10 Ramadan 1446 Hijriah. Berita daerah selanjutnya disampaikan masuk kami. Berita selanjutnya besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.